Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, Bu. Kamu Nisa ya? Dari kelas 12 IPA 1. Ya, Bu, benar. Sepertinya kamu sudah siap ya untuk ujian tengah semester 2 minggu ke depannya? Iya, Bu. Ini saya baru kembali dari perpustakaan untuk merangkum materi yang akan saya pelajari nanti. Kalau Ibu tahu kenapa? Kalau Ibu tahu, boleh tahu ada masalah apa kamu kesini? Saya kesini karena kemauan saya sendiri, Bu. Nah, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling baik dengan saya atau konselor yang lainnya? Ya, Bu, pernah. Nah, jadi kamu sudah mengerti ya apa itu konseling? Iya, Bu. Ya, Bu, saya sudah paham dan insya Allah saya akan berperan aktif, Bu. Tapi, apakah yang kita bicarakan ini akan diketahui orang lain, Bu? Tenang saja, Nak. Kau tidak usah khawatir, hal ini tidak akan ada orang lain yang tahu karena dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Baiklah, Bu, kalau begitu. Jadi Ibu ingin tanyakan apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Baiklah, mari kita mulai coba konselingnya ya. Bisakah kamu ceritakan kepada Ibu masalah apa yang kamu hadapi sekarang? Seperti yang Ibu seperti yang Ibu tahu bahwa ujian tengah semester sudah dekat, tapi saya ragu apakah hasilnya akan bagus, Bu. Saya selalu merasa cemas jika memikirkan tentang ujian, Bu. Kenapa kamu cemas dalam hal itu? Saya merasa begini, Bu. Karena pikiran seperti apakah saya bisa menjawab soal ini? Bagaimana hasilnya nanti? Pikiran-pikiran seperti itu, Bu. Tapi bukankah kamu sudah siap dengan rangkuman serta belajar dengan baik? Iya sih, Bu, tapi saya selalu memikirkan kemungkinan lain seperti tingkat soal yang berbeda dari apa yang saya pelajari atau ada materi yang terlewat saya pelajari. Lalu apa yang membuat kamu ragu dalam menyelesaikan soal itu? Dan ragu akan hasil tujuan kamu padahal kamu sudah bersiap dengan belajar kan? Kalau menurut Ibu, perasaan ragu dan khawatir terhadap hal itu wajar, Nak, dirasakan setiap orang. Namun hal itu akan menjadi masalah ketika sudah membebani dan mengganggu kamu. Saya sudah berusaha, Bu, untuk selalu menguasai diri saya agar tidak cemas, tapi ketika mengingat seperti soal yang tidak terduga atau materi yang terlewat pikiran itu kembali muncul, Bu. Ibu yakin kamu akan bisa overcome dengan perasaan kamu itu, Nak. Iya, Bu, seperti itulah yang saya rasakan. Iya, Bu, saya juga berharap akan hal itu. Begitu ya. Dan kamu merasa tidak yakin dengan diri kamu sendiri karena Iya, Bu, dan saya sangat kesal sekali, sekaligus kecewa dengan diri saya sendiri. Sekarang kamu ini merasa frustasi dengan berbagai hak yang membuatmu sangat cemas dengan ujian ya? Iya, Bu, dan saya sangat terganggu dalam hal ini. Nah, kamu merasa kesal karena kamu belum bisa melakukannya. Iya, Bu, saya sudah mencobanya. Iya, Bu. Iya, Bu, saya sudah mencobanya pada ujian-ujian sebelumnya, tapi tetap saja saya cemas. Kalau begitu mari kita
kita menetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan dan seberapa baik seharusnya cara itu dilakukan. Sekarang bisa kamu sebutkan siapa saja yang terlibat dalam masalah kamu ini? Saya rasa yang terlibat dalam masalah ini adalah diri saya sendiri, Bu. Nah, saya suka semangat kamu. Namun bagaimana cara kamu melakukan hal tersebut? Itulah masalahnya, Bu. Saya cemas sehingga tidak bisa rileks saat ujian. Kamu mengalami kecemasan karena kamu tegang. Baiklah, kita akan menghilangkan ketegangan kamu ini. Baik, Bu. Masalah saya yaitu cemas ketika ujian dilaksanakan, jadi saya akan mencoba bersikap rileks. Nah, apakah kamu sebelumnya pernah mencoba untuk berusaha bersifat rileks sebelum ujian atau saat ujian? Iya, saya pernah, Bu, tapi tidak mendapatkan hasil. Mungkin Ibu bisa menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja, Nak. Setelah kamu memberitahukan kepada Ibu masalah kamu, Ibu akan memikirkan teknik modeling simbolis atau desentisasi sistematis. Kalau modeling simbolis ini modelnya kan disampaikan melalui media seperti video, sedangkan desentisasi itu pengurangan sensitivitas emosional atau pendekatan yang mengubah tingkah laku perpaduan dari beberapa teknik, dari memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Sepertinya saya tertarik dengan yang kedua, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mengatur langkah-langkah program mulai dari langkah-langkah pengantar dan sublangkah, baik dari sublangkah dari awal maupun dari pengantar. Menurut kamu mana yang lebih penting dari program tadi? Saya rasa, Bu, hal pertama adalah mempelajari pendekatan desentisasi sistematis ini. Nah, lalu menurut kamu sublangkah apa saja yang kamu akan lakukan? Langkah pengantar pertama, Bu, saya akan belajar mengenai pendekatan desentisasi sistematis, lalu yang kedua berlatih untuk menerapkannya. Nah, bagus sekali, Nak. Jadi, Nak, ada prosedur yang dinamakan desentisasi yang dapat mengatasi rasa cemas kamu dengan relaksasi. Dengan prosedur ini membantu kamu untuk membuat ujian tidak menjadi situasi membuat diri kamu cemas. Dalam desentisasi ini, kamu akan belajar dengan rileks. Ibu akan meminta kamu mengimajinasikan hal-hal yang berkaitan dengan ujian kita, sehingga kita akan membuat situasi-situasi stres. Kamu tidak membuat kamu stres. Apa yang ingin kamu tanyakan, dan apakah kamu sudah mengerti, Nak? Apakah itu proses desentisasi itu? Ya, Bu, saya sudah mengerti. Nah, sekarang mungkin kita sudah berbincang-bincang cukup lama ya, Nak. Mungkin kita bisa akhiri saja proses konseling ini karena berhubung kamu sudah mengerti dan mungkin kamu sudah dapat menyelesaikan masalah kamu. Dan jika kamu mempunyai masalah, bisa kembali ke ruangan Ibu untuk menceritakannya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, saya pamit ya, Nak.